Sebesar dari sini dan video ini saya akan bahas inilah analisis untuk One Piece chapter baru yaitu di chapter 1021. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa nih, kita akan bahas lebih dalam apa yang terjadi di chapter 1021 lalu. Dan juga akan memprediksi apa yang bakal terjadi di chapter 1022 nanti. Nah, buat yang belum tahu bagaimana alurnya seperti apa di chapter 1021 ini, kalian bisa langsung ke video review dengan kartu di atas kanan. Oke, kita akan langsung saja mulai dari cover requestan, di mana di sini diisi oleh Franky dan Senor Pink. Ya sebenarnya tidak ada yang menarik sih dari hal ini kecuali terlihat mereka semua yang sepertinya menangis mendengar cerita dari Senor Pink ini. Yang pastinya itu cerita tentang istrinya Lucian. Nah dari chapter ini pun kita mendapatkan sesuatu di mana pengguna buah iblis ini menggunakan energi dari dalam tubuh usernya seperti kata-kata Black Maria di awal itu. Bahwa hal itu pasti menggunakan banyak energi dari dirimu. Sebenarnya energi di sini maksudnya adalah stamina ya, sama seperti Haki juga butuh stamina. Tidak ada seperti cakra atau yang lain-lain di serial One Piece ini, di mana semuanya bergantung ke stamina saja. Nah, di mana orang yang kehabisan stamina ini dia tidak akan bisa menggunakan Haki. Seperti contohnya Luffy selagi 4 dan juga Luffy di Udon juga karena dia dilemahkan. Jadi sangat sulit untuk mengontrol penggunaan Haki ini jika dalam keadaan melemah. Dan sama halnya untuk buah iblis. Tapi sejauh ini baru 2 orang sih yang berkata seperti ini. Pertama adalah Robin yang berarti jika dia memunculkan tubuh-tubuh lainnya itu, dia menggunakan stamina untuk mengeluarkannya. Lalu orang lain juga adalah Torao, di mana dia berkata harus menyimpan energinya karena penggunaan dari OP-OP ini membutuhkan energi yang cukup banyak. Entah apakah itu hanya berlaku untuk user Paramecia tipe Crit saja. Karena tipe Crit ini mereka harus memproduce sesuatu sesuai dengan buah iblisnya. Dimana untuk Zoan seharusnya tidaklah karena Zoan ini sudah bersatu dengan tubuhnya, alias itu adalah bentuk transformasi. Ya jelaslah jika dia ingin berubah di bagian mana saja tidak ngaruh. Jika capek ya satu stamina juga dengan tubuhnya itu kan. Dan untuk Logia ini yang kita tidak tahu nih, dia bisa menciptakan apapun seperti seenak jidat saja. Tapi sepertinya sih itu juga membutuhkan energi yang cukup besar. Tapi untuk case dari Robin ini sebenarnya memang masuk akal sih. Dia menggerakkan tangan sebesar itu pasti butuh stamina dong untuk menggerakkannya. Tapi untuk para misi lain bagaimana ya? Contohnya seperti Luffy yang tubuhnya memang sudah karet. Kayaknya untuk para misi tipe Become ini tidak berpengaruh apa-apa ke bagian tubuhnya. Lanjut, hal yang cukup jeli juga dari Black Maria, di mana di saat dia terpojok dengan serangan tangan-tangan Robin, dia mencari clue dengan menyerang tangan buatannya, dan ternyata serangan tersebut berefek ke Robin secara langsung. Lagi-lagi, satu kelemahan dari buah iblis yang menurut saya sangat OP ini adalah serangan apapun yang masuk ke bunga yang dia mekarkan, akan langsung terkena ke tubuh aslinya. Ya mungkin karena yang tumbuh itu bagian tubuhnya kali ya, makanya langsung kena ke tubuh Robin. Mungkin berbeda lagi dengan Paramecia Crit tipe lain yang dia buat itu ada medium yang berbeda dengan tubuhnya. Ya seperti lilin, benang, dan yang lain-lain. Di sini lagi-lagi Black Maria mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa kejam. Sama seperti bagaimana Spandam Dahulah mengumpat-umpat Robin yang waduh ini sangat parah. Di mana Maria berkata bahwa hal yang berguna dari dirimu ini hanya otakmu saja, tidak dengan bagian tubuhmu yang lain. Dan lagi-lagi disebutkan satu kalimat paling menyakitkan bagi Robin yaitu deadweight alias beban di timnya. Inilah salah satu juga alasan kenapa dulu Robin berpisah di Water Seven kan, karena dia tidak ingin menjadi beban bagi krunya. Dan dia akhirnya rela mengorbankan dirinya sendiri di insiden itu. Dimana banyak yang cukup kesal juga nih dengan flashback singkat dari Robin, dimana tipikal sebuah power up ke sebuah karakter lah.
dimana flashback dan power up. Tapi sebelum itu kita harus lihat dulu nih Tante Robin yang cantik parah di flashback ini. Aduh. Nah ini sebenarnya cukup menarik sih, dimana banyak yang tidak suka dengan mini flashback power up begini. Sejujurnya ini hal yang sangat wajar sekali terjadi di manga-manga lain, dimana dalam kondisi terdesak ada flashback yang tahu-tahu jadi kuat. Tiba-tiba yang instan lah seperti di serial-serial lain ini, tapi kenapa ketika dilakukan di One Piece terkesan kurang baik? Ya karena kita tahu One Piece ini memang dari dulu Oda bangun adalah story-nya, melainkan bagaimana proses dan build up tiap karakternya. Jika terjadi hal seperti yang tiba-tiba seperti ini memang akan mengecewakan sih, dan biasanya untuk penikmat One Piece ini pasti bakal kurang sreg dengan hal-hal seperti ini. Dan di flashback juga terlihat Robin diajari fishman karate dan Ryusoken-nya Sabo. Tapi yang kita lihat di sini pertama adalah bagaimana Robin menggunakan teknik fishman karatenya untuk merusak atap agar menutupi lautan api itu. Dan selanjutnya tiba-tiba Robin sudah berubah ke wujud iblisnya alias Demonio Floor. Hal yang mencurigakan dari sini adalah bagaimana Robin bisa memunculkan tubuhnya dan berwarna hitam seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, di saat Robin menggunakan Demonio Floor-nya, tubuh asli Robin ini tidak terlihat ya, yang berarti ini kurang lebih efeknya sama seperti Susanoo di Naruto. Yang berarti Robin ada di dalam tubuhnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai tubuh hitamnya, hal yang paling logis sebenarnya adalah itu bentuk dari hakinya milik Robin yang melapisi tubuhnya itu. Dan dia menamainya demon juga yang pas sekali karena bukankah iblis selalu digambarkan berwarna hitam. Makanya di sini Robin membentuknya dengan tanduk, sayap, dan gigi taring. Jujur yang sangat aneh adalah jika Robin ingin memberitahu jika ini adalah mode demonnya dengan bentukan sayap dan yang lain-lainnya itu, tapi bukankah kita melihat setelah dia menggunakan serangannya, semua hal itu tidaklah berguna. Tanduk, sayap, dan giginya hanyalah sebagai properti atau image saja. Tidak digunakan untuk apa-apa di bentukan demon Robin ini. Jadi dengan kata lain, jika Robin memunculkan wujud raksasa biasanya saja itu sudah cukup. Kenapa harus bentuk demon ini yang berwarna hitam? Dan juga kenapa saya bilang jika ini adalah haki? Karena kita lihat ketika Robin memunculkan tangan-tangan yang lain di panel kecil ini, itu masih berupa tangan berwarna putih normal. Tapi ketika Robin melakukan serangannya, semua tangan-tangan lainnya pun menjadi hitam. Lihat, bahkan bukan hanya tubuh demonnya saja, melainkan tangan dan kaki buatan lainnya pun menjadi hitam. Jadi sepertinya fix itu adalah haki dari Robin saat melakukan serangan. Tapi ya lagi-lagi kita tidak diperlihatkan serangan Ryusoken dari Robin ini. Padahal di flashback ada pengajaran dari Sabo ini ya lagi-lagi hanya selewat saja. Nah sepertinya itu akan Robin lakukan di pertarungan lainnya kali ya, penggunaan Ryusoken dari Sabo. Karena lagi-lagi menurut saya Robin Hananomi ini dengan haki levelnya akan luar biasa gila. Itu sudah seperti power up yang wah tidak terelakkan lah. Plus benar juga dia ini pasti bisa berlatih berbagai macam martial arts untuk memperkuat serangannya. Karena sebelumnya dia ini hanya menyerang berfokus merusak sendi-sendi seperti clutch saja lah. Dengan dua tipe seni bela diri yang diajarkan ini membuat Robin menjadi unlimited untuk menguasai berbagai seni bertarung. Dan itu sebenarnya sangat overpower sekali jika dia bisa membuat tubuh raksasa dan akhirnya mengkloningnya, dia menggunakannya seni bela diri yang dia kuasai itu. Wah ini sih bakal sangat luar biasa. Jadi dengan ini semua Tobiropo sudah tidak tersisa. Gimana nih? Harapan tinggi kita terkait Tobiropo tumbang sudah. Build up yang luar biasa, excited yang luar biasa atas kemunculan dari masing-masingnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Dan mereka-mereka ini masih mau menantang para bencana. Waduh, sebenarnya salah satu alasan juga kita punya ekspektasi yang tinggi adalah karena di pikiran kita pasti mereka semua jago menggunakan haki. Ternyata yang terlihat yang bisa menggunakan haki dari Tobiropo sejauh ini hanyalah Wushu yang melawan Jinbei, yang terlihat dia ini sangat mahir menggunakannya. Lalu ulti dia bisa menggunakan Busosoku saat beradu dengan Luffy, dan Kenbunsoku untuk merasakan keberadaan Luffy juga. Dimana Page One pun bisa merasakan hawa dari Luffy yang berarti dia bisa menggunakan Kenbunsoku, tapi untuk Busosoku tidak terlihatkan oleh Page One ini. Dan untuk dua Tobiropo yang lain seakan-akan ini yang lebih misterius tapi ternyata mengecewakan.
Black Maria dan Sasaki malah tidak ada satupun yang diperlihatkan menggunakan haki. Ya sebenarnya ini salah satu yang cukup mengecewakan, tapi untuk X-Drake kayaknya nggak perlu diragukan lah ya, dia ini karakter supernova yang sudah Oda build dari lama. Jadi bukankah seharusnya dengan hal ini, dengan salah satu kru utama Yonkou saja, mereka tidak semuanya bisa menggunakan haki, dapat kita simpulkan haki masih menjadi hal yang mewah di One Piece ini. Dalam artian, tidak perlu semua karakter bisa haki alias haki ini bukan segalanya lah. Karena dengan kemampuan masing-masing yang baik saja, tetap dapat melampaui kemampuan haki ini jika bisa dikontrol dengan baik. Contohnya seperti ilmu cuaca milik Namila ataupun teknologi yang dimiliki oleh Franky. Karena ternyata setelah masuk New World pun tidak semua karakter punya haki. Seperti anak buah Doflamingo, para eksekutifnya tidak semuanya bisa haki. Pada lagi-lagi sebelumnya mindset kita di awal, wah pasti jago-jago nih anak buah dari Doflamingo. Sama halnya dengan anak buah Big Mom. Yang terlihat bisa tentu saja selain para komandan Yonkou adalah Perospero dan mungkin Daifuku dengan jinnya itu. Alias tidak lagi-lagi semuanya ahli karena ya tetaplah yang difokuskan kembali di sana adalah skill baik fisik dan buah iblisnya plus timing juga. Seperti kata-kata dari Monet ini, sebuah pertarungan tidak harus ditentukan berdasarkan kekuatan bertarung kan? Lagi-lagi inilah serial One Piece. Bukan yang terkuat yang akan menjadi segalanya, tapi tetap butuh timing dan luck juga dalam setiap hal. Ya ini sebenarnya sama halnya kayak dunia nyata sih. Bukankah kita sering bilang, kok dia yang di bawah kita bisa diterima di sini ya? Kok itu ya? Dan yang lain-lain. Dimana lagi-lagi One Piece ini sangat relevan ke kehidupan nyata. Oke lanjut. Mengenai Brook kayaknya nggak perlu dibahas banyak lah ya. Udah terlalu overpower lah karakter ini kalau lawan kroco-kroco doang. Dan chapter pun ditutup dengan Momonosuke yang ingin diubah menjadi dewasa. Dengan efek samping hati dan otaknya yang masih ya seperti sekarang lah alias masih bocah. Hanya tubuhnya saja yang menjadi dewasa. Hal yang sebenarnya masuk akal sih karena mental, pola pikir dan hati itu bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Itu namanya butuh waktu untuk mempelajarinya. Dan jika tubuh mungkin iyalah, tapi hal-hal yang bersifat insight seperti itu tidak mungkin. Apalagi Momonomesum gini tiba-tiba jadi dewasa, wah ini kan bakal nampol. Tapi dengan Momonosuke yang jadi dewasa, pasti dia bakal jadi naga yang lebih besar sih. Ya mungkin itu aja kegunaannya untuk membuat awan api dan menyelamatkan Wano Kuni dari pulau Onigashima ini. Tapi di sini kita tidak tahu sih seberapa jauh Shinobu akan mendewasakannya. Tapi seharusnya sih 20 tahun lah ya, biar tepat di usia normalnya alias dinetralkan kembali ke usia 28 tahun. Yang jadinya seumuran dengan Yamato. Dan apakah mereka berdua akan menjadi shogun nantinya? Tentu saja tidak. Ini mungkin akan kita bahas video khusus tentang Yamato ya. Dan dengan itu, pedang Ame no Habakiri yang sebelumnya Momonosuke tolak, apakah akan dia gunakan sekarang? Dan akhirnya digabung dengan Enma yang dipegang oleh Zoro. Wah ini sih sangat mantap. Nah jadi itu untuk analisisnya. Dan untuk prediksi sebenarnya masih ada beberapa karakter lain sih yang perlu dikalahkan di arc ini. Masih ada Apo, sang supernova yang sebelumnya bersama X-Drake. Kedua karakter ini sudah lama tidak diperlihatkan lagi. Lalu masih ada Perospero juga yang akan didatangi oleh Neko dan Ming lainnya. Serta para bencana, Jack, Queen, dan King. Jadi jika dihitung satu persatu chapter maka kira-kira ada 5 karakter lagi lah. Dan sekarang di chapter 1021. Jika tiap karakter kalah di tiap chapter berarti akan beres di 1026 atau 1027. Itu pun untuk semua eksekutif yang ada. Plus masih ada Denjiro juga nih yang tidak tahu ada di mana. Benar hal yang paling masuk akal sih mengingat One Piece volume 100 akan berisi sampai chapter 1014 di mana ditutup dengan karakter misterius yang menolong para Skabard. Dan di volume 101 seharusnya dari 1015 sampai 1024. Yang berarti kurang lebih ada 2 sampai 3 chapter lagi lah untuk di komik volume 101 ini. Sepertinya bakal terbagi juga nih atau 3 chapter ini mau diisi full ya oleh 3 bencana. Jadi volume nextnya sampai 1025 ini bakal fokus ke penutup dari Wano alias melawan Kaido. Nah jadi itulah untuk analisis kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.